Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Maulana Islami, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10206001. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang dari Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Di sini kita bisa lihat ya bukunya. Ketebalannya sedang ya, dan tampilan juga lumayan. Oke, penjelasannya di sini kita buka langsung. Isinya di sini yang pertama ada bab pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila di halaman pertama. Kemudian ada B. Rumusan Pancasila halaman 16. Kemudian C. Tujuan mempelajari Pancasila halaman 23. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia halaman 25. Langsung di situ yang pertama ada di dalamnya A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia halaman 25. Kemudian di sini Pancasila yang kedua yang B, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia halaman 45. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PU 10 2012 halaman 65. Kemudian ada bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat halaman 85. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat halaman 88. Kemudian ada C. Konsep dasar filsafat Pancasila halaman 93. D. Landasan filsafat Pancasila. Selanjutnya bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma halaman 107. Yang pertama, pengertian nilai etika dan norma. Kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara di halaman 126. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 131. B. Isi arti materi muatan sila-sila dan Pancasila halaman 34. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila 141. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara 159. A. Pengertian ideologi halaman 159. Kemudian B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia halaman 160. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain halaman 162. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia halaman 166. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PU 11 2013 halaman 193. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila halaman 217. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsep demokrasi halaman 221. Selanjutnya bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dan Pancasila di halaman 239. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia halaman 242. C. Macam-macam hak asasi manusia halaman 250. D. Memahami hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila halaman 256. Bab 9, memahami Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 halaman 259. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 halaman 264. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 halaman 281. Kemudian D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 halaman 301. E. Hubungan antar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 halaman 309. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 halaman 313. G.
Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 halaman 319. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma halaman 331. B. Pancasila dan sebagai paradigma pembangunan halaman 333. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi halaman 337. D. Pancasila dan paradigma kehidupan kampus halaman 345. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Untuk isinya di sini penjelasannya menurut saya lumayan lengkap dan sangat bermanfaat untuk di perguruan tinggi. Untuk itu dari uraian bab di atas yang saya sudah jelaskan di isi buku ini dari pendidikan Pancasila ini keseluruhan sangat baik bagi saya karena penjelasannya juga tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk pendidikan tinggi yang luar negeri walaupun ataupun di bahasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.